siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini blog 10 ya? Blog 10, oke. Materi kalian di blog ini kan tentang tumor ya, salah satunya. Nanti akan beberapa materi dari bedah mulut akan disampaikan di blog ini. Pada kesempatan siang ini kita akan membicarakan tentang salah satu pemeriksaan penunjang, namanya biopsi. Ya, pemeriksaan biopsi. Kalau kalian mungkin menemukan pasien dengan kasus tumor biasanya ya, atau mungkin kasus yang lain seperti sariawan yang tidak kunjung sembuh, kan kita nggak tahu ini selnya yang ada di situ itu selnya seperti apa. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang tindakan itu untuk menegakkan diagnosa dari kasus yang kita tidak ketahui. Saya ambil contoh kasus seperti ini. Jadi kalau kalian di klinik bedah mulut ada menemukan pasien dengan benjolan yang besar dan sudah lama, bisa tahunan, sudah 2 tahun, 3 tahun. Seringkali pasien-pasien itu datang karena dia merasa nyeri. Jadi sudah besar. Begitu besar, kalau dia nggak nyeri, biasanya dia juga akan datang. Sering seperti itu. Jadi, nah, kalau misalkan ini kalian dapetin pasien seperti ini di klinik, pasien datang, kalian duduk sebagai dokternya, apa yang dilakukan pertama kira-kira? Apa? Biopsi. Masa ya ujuk-ujuk langsung biopsi? Hah? Apa? Inspeksi. Masa langsung diinspeksi? Nah, kita melakukan swab terlebih dahulu. Ya. Ada pemeriksaan subjektif, pemeriksaan yang bertanya ke pasien. Jadi pada saat kalian bertanya, ini menggali informasi dari pasien dengan bahasa pasien, alias bahasa orang awam. Nanti kalau kalian sudah di semester akhir ya, atau pas mau koas, kalian akan mempelajari tentang pengisian RM, rekam medis. Tidak boleh ada tulisan-tulisan medis di sini, di subjektif. Semuanya harus bahasa orang awam. Ditanyakan mulai kapan, kemudian awalnya bagaimana, dan seterusnya. Kalian di IKGMP sudah dapat kan ya materi tentang. Nah, itu. Terus kemudian baru berikutnya kita ke pemeriksaan objektif. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis. Kalian, perawat, dokter, ya. Di pemeriksaan objektif ada apa aja? Tadi sudah disebutkan inspeksi. Sama satu lagi, palpasi. Ya, ada 2 hal basic yang kalian harus lakukan pada saat pemeriksaan objektif. Pemeriksaan inspeksi itu jika dilakukan hanya dengan mata kita. Jadi misalkan di inspeksi itu ada ukuran, berarti ukurannya itu ukuran kira-kira 5 x 6 cm misalkan. Tapi begitu di pemeriksaan palpasi itu diukur dengan benar pakai alat ukur. Ukurannya bisa saja kan akan lebih kecil atau justru lebih besar, bisa. Ya. Jadi pemeriksaan inspeksi apa saja, kemudian dilanjutkan pemeriksaan palpasi. Nah, kalau inspeksi kira-kira apa aja yang tertulis di situ? Yang harus digali, dicek di pasien. Yang paling awal adalah ukuran. Ya, ukuran. Terus setelah itu warna boleh. Warnanya sama seperti jaringan sekitar atau lebih merah, hiperemi. Terus apa lagi? Apa? Bentuknya, ya. Bentuknya bagaimana? Apakah dia rata, berdungkul, kemudian tadi sebutkan batas juga ada. Batasnya bagaimana? Batasnya diffuse atau jelas?
Kalau kalian tidak bisa menentukan tepinya di mana, berarti itu batasnya diffuse. Tapi kalau kalian tahu, oh ini batasnya pinggirnya di sini, itu batasnya jelas. Gitu ya. Nah, itu warna, terus tadi batas, terus palpasi. Apa yang disebut di palpasi? Apa? Ya, kekerasan apa? Bahasa ininya apa? Konsistensi. Ya. Jadi pada saat kalian dipalpasi itu tetap harus ada ukuran. Ukurannya berapa? Konsistensinya bagaimana? Apakah padat keras? Apakah padat lunak? Atau kenyal? Itu harus ditulis di situ. Kemudian apa lagi? Palpasi. Batas tadi juga masuk dalam palpasi, batas. Ya. Terus berikutnya adalah assessment atau diagnosa kerja. Jadi apa yang kalian tulis di assessment itu landasannya itu ada di pemeriksaan subjektif dan objektif. Sangat tidak benar kalau misalkan kalian nulis di sini misalkan tumor misalkan ameloblastoma gitu. Tetapi di subjektif sama objektifnya tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang mengarah ke ameloblastoma. Jadi untuk menegakkan asesmennya apa itu harus ada landasannya di subjektif sama objektif. Terus yang terakhir adalah plan atau rencana terapi kalian. Selalu diingat bahwa rencana terapi itu dimulai dari yang non-invasif terlebih dahulu, kemudian baru yang invasif. Apapun itu, kalau misalkan dia belum ada penunjang, ya ditulis penunjang foto radiografi panoramik misalkan atau foto yang lain. Atau nanti biopsi itu juga masuk. Pemeriksaan penunjang itu masuk di objektif ya. Kalau misalkan pasien itu sudah bawa panoramik, berarti kalian memasukkannya itu di objektif. Jadi harus ada bacaannya, tampak seperti apa, bla bla bla. Pemeriksaan objektif, ya. Oke. Nah, sekarang kasus seperti ini. Kalau kalian lihat, kira-kira itu ini tumor atau non tumor? Tumor atau bukan? Hah? Pasiennya wajahnya kayak meringis kesakitan. Hah? Jadi ini itu adalah kasus abses. Ya memang kalian harus menggali lebih panjang. Tapi yang mau saya tekankan di sini, semisal pun ini itu tumor, berarti kan kalian harus cari tahu ini tumornya jenis apa melalui dari pemeriksaan subjektif dan objektif tadi. Kalau misalkan itu masih belum lengkap, maksudnya tidak bisa membantu kalian menegakkan diagnosa, tambahkan pemeriksaan penunjang. Dan pemeriksaan penunjangnya salah satu yang akan kita bahas di sini nanti adalah biopsi. Oke. Nah, apa biopsi itu? Di sini ada definisinya. Pemeriksaan jaringan yang diambil dari tubuh yang masih hidup. Jadi biopsi itu selalu dari pasien. Kalau dia itu sudah mayat, misalkan kayak forensik gitu, itu sudah bukan biopsi lagi. Ya, jadi jaringan hidup. Pengambilan jaringan secara hati-hati dari organisme hidup untuk pemeriksaan mikroskopik. Jadi karena dia itu pasien ya, berarti kalau kita ngambil juga kita harus melakukan prosedur agar tidak menyakiti pasien. Dilakukan anestesi misalkan. Oke. Terus, nah seperti kasus ini misalkan, kira-kira apa?
kalian penyakit mulut sudah dapat? Belumnya baru ini penyakit mulut. Jadi ada plak warna putih yang menempel di lateral lidah. Tidak bisa dikerok. Kalau pakai kasa dia nempel. Ini namanya adalah leukoplakia. Salah satu tanda-tanda keganasan. Bisa juga tanda-tanda medical compromise. Misalkan pasien dengan HIV. Ada kasus seperti itu. Nah, kita itu nggak tahu ini mengarahnya kemana ya. Berarti kita harus melakukan pemeriksaan mikroskopik, pakai biopsi itu tadi. Kalau kamu cuma ngelihat gini aja nggak bisa. Itu tujuannya dari biopsi, untuk memastikan selnya itu sel mengarah kemana. Maka perlu dilakukan pemeriksaan biopsi. Kasus yang lain seperti ini, ada benjolan di regio 25, 26, 27 ya di situ. Permukaannya berdungkul. Bukan yang mulus, yang rata gitu, tidak, berdungkul ini. Ada benjolan. Nah, ini apa ya? Kita mau cari tahu lagi. Jadi, kita lakukan pemeriksaan biopsi lagi. Untuk memastikan selnya itu sel apa. Karena kalau misalkan dia itu keganasan, treatment plan-nya akan berbeda dengan kalau dia itu tumor jinak. Kalau misalkan tumor jinak batasnya cuma setengah senti dipotong, kalau tumor ganas keganasan bisa 2 cm, 3 cm, kan beda banget. Termasuk menutup defek yang harus diambil itu akan sangat berbeda. Jadi dengan masa yang sama, kalau hasil biopsinya menyatakan dia itu ganas atau dia itu jinak, itu akan sangat-sangat berbeda. Makanya pentingnya dilakukan pemeriksaan biopsi. Berikutnya ini, pasien muda, pria muda, awalnya dia itu ada ulcer, luka di samping, di bawah pipi ya. Sudah berjalan 6 bulan. Kira-kira kalau ada luka terus nggak sembuh-sembuh, itu kita curiganya apa? Diabetes salah satunya. Ya. Tapi begitu dicek GDS, GDA, gula darah 2 jam PP normal semuanya. Berarti bukan diabetes. Sudah 6 bulan. Akhirnya si pasien ini sama dokternya dilakukan pemeriksaan biopsi lagi. Hasilnya keluar squamous cell carcinoma. Nah, hal-hal seperti itu kayak tadi misalkan ternyata kita curiganya wah ini diabetes ini. Kita kontrol gulanya atau mungkin kita rawat, yang nggak akan sembuh-sembuh. Wong dia itu CA. Jadi penting sekali kalau kalian mau melihat apakah biopsi ini perlu dilakukan atau tidak, terutama untuk membedakan itu tadi. Kalau kalian masih curiga ini kira-kira ganas apa jinak, pasti biopsi untuk memastikan, karena treatmentnya akan sangat berbeda antara ganas dengan jinak. Oke, ini ada 5 hal yang perlu kalian ingat tentang pemeriksaan biopsi. Yang pertama, untuk melihat histopatologisnya. Contohnya gimana dok? Kalau misalkan kista, ada kista radikuler, ada kista dendrigerus, atau mungkin epulis. Kalian pernah dengar epulis? Ada epulis fibromatosa, itu nanti kalian harus hafal ya. Koas itu bagiannya di belakang. Epulis fibromatosa, epulis gravidarum, macam-macam. Granulomatosa. Nah, taunya dari histopatologisnya ini. Kalau lihat penampakannya ya kayak tadi, sama semuanya. Jadi diagnosa akhirnya itu didukung dengan pemeriksaan histopatologis. Akhirnya, oh ini epulis fibromatosa, oh ini granulomatosa, dan seterusnya. Gitu. Ini yang maksudnya nomor 1, menentukan lesi berdasarkan aspek histopatologis. Yang kedua, menentukan prognosis lesi premaligna dan maligna. Jadi kalau tadi saya sampaikan ada squamous cell carcinoma,
pasien itu akan tahu sel-selnya itu sudah. Jadi sel ganas itu salah satu indikatornya adalah berubah bentuk total. Kalau misalkan selnya bentuknya kotak gitu ya, selnya bentuknya kotak, ternyata dia sudah berubah jadi bulat atau jadi tidak beraturan. Nah, semakin dia berubah menjadi bentuk yang tidak aslinya tadi, itu berarti dia stadiumnya sudah semakin parah. Ada stadium 1 sampai 4, berarti dia sudah menuju ke 4. Nah, itu secara garis besar seperti itu, meskipun nanti ada detailnya seperti itu. Jadi menentukan prognosis lesi premaklinan dan malignan. Kalau misalkan kita sudah tahu, wah ini sudah berubah, ini sudah bentuknya nggak kotak lagi, wah ini berarti sudah stadium 4, bisa diprediksi berapa tahun lagi pasiennya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu fungsinya untuk mengetahui prognosis kemungkinan kedepannya seperti apa. Berikutnya memfasilitasi pemberian resep. Kalau misalkan ternyata ditemukan dari biopsinya, oh ada sel-sel radang, ada sel-sel, ada bakterinya. Nah, kita kasih tambahan resep. Memiliki kontribusi terhadap efektivitas perawatan. Ada beberapa perawatan yang satu itu cuma dipotong, satunya harus dikerok, satunya harus dibuka flap, diganti dengan jaringan yang lain, macam-macam. Nah, itu tergantung dari hasil biopsinya juga. Jadi kita harus tahu hasilnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan mediko-legal. Jangan sampai pasien itu didiagnosa epulis misalkan ya. Epulis itu kan jinak. Ternyata setelah operasi 1 bulan kemudian pasiennya meninggal. Ternyata kasusnya adalah itu CA yang sudah menyebar. Nah, kalau kalian menuliskan dengan lengkap di sini mediko-legal, mulai dari hasil biopsinya seperti apa ditulis, hasil yang dari PA-nya itu disertakan lembarannya itu, nah kalian aman. Tapi kalau kalian nggak ada itu, kalian bisa dituntut. Loh ini katanya jinak kok jadinya ganas, kan jadi masalah. Ya, oke. Berikutnya, indikasi untuk dilakukan biopsi. Tadi sudah ya, salah satu tujuannya untuk melihat apakah dia itu malignan atau non malignan. Kemudian konfirmasi diagnosis terhadap kelainan sistemik tertentu. Kalian baca yang B itu. Dan lesi inflamasi yang tidak membaik dalam 2 minggu setelah iritasi lokal dihilangkan. Jadi yang paling gampang kasusnya adalah kalau kalian ada sariawan, ya, ada sariawan, ternyata sebelahnya sariawan itu ada bracketnya. Begitu bracketnya dilepas, sariawannya hilang. Atau pasien-pasien sariawan gede di lidah, ternyata ada gigi tajam. Begitu gigi tajam cabut, sariawannya hilang. Nah, yang jadi masalah di situ nggak ada pencetus iritasinya, tapi sariawannya nggak berhenti, nggak sembuh-sembuh. Nah kan, makanya untuk melakukan konfirmasi ulang, ini benar nggak sih stomatitis aptus recurrent misalkan, atau yang stomatitis yang biasa. Jadi dengan biopsi. Kemudian yang C, lesi dengan etiologi tidak jelas, terutama berhubungan dengan nyeri, parestesi dan anestesi. Jadi kalau ada lesi di radiologis, radiolucen gitu ya di tulangnya, terus pasiennya sudah mulai nyeri-nyeri, nah kita harus cari tahu nih, ini apa ya penyebabnya, dilakukan biopsi. Terus ada lesi tulang radiolusensi dan radiopak, nanti akan kita lihat. Tipe-tipe biopsi. Yang pertama, menurut gambarannya ada direct dan ada indirect. Direct itu kalau misalkan dia itu ada di permukaan, tinggal diambil, itu direct. Tapi kalau ternyata lesinya itu ada di dalam, misalkan kayak di dalamnya tumor dan di dalamnya tulang, ya kan nggak bisa langsung diambil kan, harus gingivanya dibuka dulu, tulang atasnya dikurangi dulu, baru ngambil yang di masanya itu. Nah itu indirect. Berdasarkan area yang diambil, ada insisi eksisi, nanti kita bahas di belakang. Kemudian waktu biopsinya, ada preoperatif, intraoperatif atau durante, sama postoperatif. Nah preoperatif ini yang penting, karena akan menentukan treatment kalian nanti apa. Apakah dipotong cuma 2 cm, apakah dipotong 5 cm, atau diganti dengan flap, dan seterusnya. Oke, kita lanjut.
Nah, untuk biopsi langkah-langkahnya tetap tadi kita sudah bahas di awal ya. SOAP harus dilakukan dengan jelas. Kalau kalian menemukan lesi entah itu ulcer atau tumor, pastikan ini kayak ukuran, bentuk, warna dan seterusnya. Dan tadi yang saya lupa sampaikan adalah limfe, kelenjar getah bening. Kira-kira kelenjar getah bening itu ada di mana? Ada di mana? Di kepala leher? Ada di submandibula, ada di submental, kemudian ada di lateral, di coli. Kalian bisa googling KGB lymph node regio head and neck. Ada semua di situ. Nah, kalau pasien tadi itu ada benjolan ya, tumor atau ulcer, kalian cek juga itu KGB-nya, kelenjar getah beningnya. Ada yang membesar nggak? Bisa juga pasien itu datang ke kalian, dok, saya kok ada besar di sini ya. Tapi begitu kalian cek, giginya bagus semuanya, nggak ada yang karies, nggak ada yang lubang. Bisa jadi dia infeksi dari telinga, dari sinus, dari faring, dari area kepala bisa. Ya, jadi harus dipastikan. Loh, terus kenapa dok kalau kita mau melakukan kok kita cek, oh ada, masa cuma ada toh? Kalau KGB berarti hubungannya apa? Sama, dicek ukurannya berapa. Dibandingkan kanan sama kiri, kan ini ada pasti. Jadi kalau submandibula dextra, KGB submandibula sinistra pasti ada. Itu dibandingkan. Ukurannya bagaimana? Kemudian konsistensinya keras atau lunak. Karena akan berbeda nanti diagnosanya. Kalau keras berarti kan limfadenopati keras. Kalau lunak berarti kan limfadenitis, ada infeksi. Pada saat ditekan nyeri apa enggak? Terus juga yang paling penting adalah dia itu fix atau mobile. Kalau kalian raba ada kelenjar getah bening, kalian gerakkan bisa, kemungkinan kan hanya infeksi. Tetapi kalau dia itu sudah kelenjar sel-sel CA-nya itu masuk ke situ, biasanya KGB-nya itu fix, dia digerakkan nggak bisa. Jadi kalian harus pastikan apakah dia mobile atau fix, gitu ya. Untuk melakukan menegakkan diagnosa kerja dan diagnosa banding. Terus, nah ini juga pasien perlu dilakukan informed consent karena pasiennya kan akan dipotong lah sebagian. Jangan kalian langsung ujuk-ujuk diambil, nggak boleh. Harus diinformed consent kan tujuannya apa, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini prosedur biopsi sebetulnya hampir sama ya kalau kayak kita mau cabut gigi. Jadi pastikan dulu area biopsinya di mana, kemudian persiapan alat, anestesi, dilakukan insisi, pengambilan spesimen dan suturing. Habis itu kita kirim spesimennya tadi itu. Nah, biar dia itu awet sampai di tempat dokter PA, patologi anatomi, berarti kita harus nyimpennya di tempat yang aman, di tempat yang nggak membuat sampel itu rusak. Pakai apa kira-kira? Pakai es. Ada yang lain? Pakai formalin 10%. Ya kalau kalian kayak di Malang itu dokter patologi anatominya ada dekat sini. Kalau misalkan kalian di daerah patologinya misalkan harus ke Malang, jauh gitu ya, 2-3 jam, kan bisa berubah itu sampel yang kalian hanya memotong sedikit. Jadi menggunakan formalin. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang teknik biopsi. Ada banyak macam teknik biopsi. Yang pertama kita bahas adalah brush. Jadi ini semacam kayak sikat, gitu ya. Dia akan mengambil jaringan yang sekiranya ada di permukaan. Bentuknya seperti ini. Biasanya digunakan kalau kasus-kasus seperti ulcer. Ya, kalau tumornya itu kan ada di dalamnya epitel ya. Kalau kalian brush gini kan ya nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau ulcer cocok pakai ini, brush biopsi. Jadi dia akan mengambil jaringan sampai ke bagian yang dalam. Nah, ini ilustrasinya.
mulai dari bagian yang superficial, intermediate sampai basal atau yang profunda di sini akan terambil dengan beras itu tadi. Harus areanya itu terekspos lah, yang lesi yang terekspos itu ya ulcer itu. Gitu ya. Oke. Yang kedua ada namanya FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy. Jadi kita menggunakan jarum ditusukkan ke tumornya. Kita ngambil selnya di situ, jarumnya ditusukkan kemudian diaspirasi sehingga sel-sel yang ada di tumor itu akan ikut di jarumnya tadi. Setelah itu baru dikeluarkan, diperiksa di bawah mikroskop. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau ada massa, kemudian kita tusukkan jarum, habis itu diaspirasi, ditarik ya, sehingga ada bagian jaringan yang ikut di needle-nya ini. Setelah itu, setelah ketarik, kemudian dikeluarkan, ini maksudnya ganti siring yang baru. Terus didorong biar dia keluar. Nah, setelah di glass slide ini, di kaca ini, baru diperiksa di bawah mikroskop. Akan ketahuan selnya, apakah dia itu sel jinak, sel ganas. Kalau misalkan dia tadi kan ada stratum basalis, apakah dia itu stratum basalisnya itu sesuai dengan bentuknya basalis ya, atau dia berubah? Nah, itu akan mempengaruhi, oh ini malignan, ini enggak, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah biopsi eksisi atau excisional biopsi. Tujuannya adalah memperoleh seluruh abnormalitas dari pemeriksaan histopatologis dan perawatan definitif. Seluruh abnormalitas. Nah, ini ilustrasinya. Seluruh abnormalitas. Jadi yang namanya excisional biopsi itu diambil semua sel, semua benjolannya dengan menyertakan sebagian dari jaringan yang sehat. Pastinya excisional biopsi ini hanya bisa dilakukan tumornya yang nggak terlalu besar, yang secukupnya biar defeknya itu nggak terlalu besar juga. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau eksisi itu diambil semuanya dengan menyertakan sedikit jaringan yang sehat. Kenapa kok perlu jaringan sehat? Untuk membandingkan, oh selnya yang sehat seperti ini sama nggak bentuknya? Kalau sama, oh ini berarti masih jinak, bukan ganas. Kan gitu ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ada benjolan di gingiva, kita bisa melakukan excisional biopsi. Salah satu tujuan dari excisional biopsi adalah memperkirakan defek, penutupan defeknya. Jadi kalau ini kalian potong, kemudian dikirim ke PA, ya, ke patologi anatomi, lah kan ini ada luka terbukanya. Berarti kalian harus memikirkan bagaimana cara menutupnya. Ini diambil, dipotong. Potong berarti tengahnya itu kan akan ada tulang yang terekspos. Ini ceritanya tumor jaringan lunak, bukan tulang. Jadi begitu ini diambil, tulangnya terekspos. Nah, berarti kalian harus membuat flapnya yang lebar. Jadi pada gambar ini diinsisi seperti huruf V gitu, kemudian baru ditarik ke bawah mendekati gigi. Akhirnya ketutup. Bisa membayangkan ya. Nah, itu bentukan flap itu juga bergantung seberapa besar defek yang terbentuk. Jadi pada saat kalian akan melakukan excisional biopsi, kalian juga harus memikirkan, ini nanti saya nutupnya gimana ya? Tidak hanya memotong saja kemudian mengirim, tetapi juga menutup lukanya. Oke. Kalau tadi excisional biopsi, yang sekarang adalah biopsi insisi, incisional biopsi. Tujuannya untuk memperoleh spesimen jaringan utuh untuk pemeriksaan histopatologis tanpa usaha untuk merawat abnormalitas. Artinya kalian nggak membuat flap tadi nggak masalah karena masih ada jaringannya itu. Ilustrasinya seperti ini.
Jadi kalau incisional biopsi, kalian masih menyisakan tumornya atau ulcernya misalkan, kalau itu ulcer, tapi tetap menyertakan jaringan yang sehat untuk sebagai pembanding. Ya, sekali lagi, kalau itu eksisi diambil semuanya, kalau incisional biopsi diambil sebagian. Boleh ngambil sedikit, boleh ngambil banyak. Intinya harus ada yang disisakan untuk tumornya atau lesinya. Oke, ini kasus di lidah sariawan. Pasiennya datang, katanya 4 bulan tidak sembuh-sembuh. Setelah dicek, ternyata ada gigi yang tajam. Jadi dia itu luka karena gigi tajam itu, iritasi kronis. Nah, yang jadi masalah kalau gigi tajamnya itu nggak ada, kalian tidak bisa mengeliminasi gigi tajam itu, tapi tetap ada seperti ini. Nah, kan kita harus curiga ini suatu keganasan atau bukan gitu. Makanya kita lakukan biopsi. Kalau kalian masih ragu-ragu, berarti kita melakukannya incisional biopsi. Artinya ini hanya diambil sebagian, yang sehat juga sebagian, terus dikirim ke PA. Kalau dari patologi anatomi, oh ini keganasan, CA lidah stadium sekian, kan bisa kelihatan juga. Treatmentnya akan memotong setengah dari lidah itu. Glosektomi namanya, memotong lidah. Kalau ternyata oh ini iritasi kronis saja, ya berarti kan nggak sampai seperti itu. Jadi penampakannya kadang hampir sama, tetapi treatmentnya sangat-sangat berbeda. Nah itu fungsi dari incisional biopsi. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah punch biopsi. Ini semacam, kalau kalian bayangkan seperti sedotan. Jadi tengahnya ada lubangnya gitu, kemudian ditancapkan ke dengan diameter sekitar 2-10 mili. Jadi itu macam-macam diameternya. Seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam, langsung masuk, sehingga akan dapat jaringan yang utuh dari bawah sampai ke atas. Loh dok, berarti kan hampir sama kayak incisional atau eksisional lah, misalkan. Kalau ini lebih ke mirip incisional, kan nggak mungkin kalau tumornya besar nggak ada lubangnya diameter yang besar, itu nggak mungkin ada. Incisional. Nah terus apa dong bedanya dengan incisional biopsi? Kalau yang incisional tadi, kalian berarti kan harus ngambilnya motong. Otomatis dasarnya kan kecil. Kalau ini dari bawah itu dasarnya sudah lebar sampai ke atas, sehingga yang dokter PA-nya evaluasi akan lebih banyak, meminimalisir adanya false diagnosanya. Jadi kalau misalkan kalian mau mengirim, dokter PA-nya itu nggak lihat pasiennya, dia hanya bekerja berdasarkan apa yang sampel yang kalian kirim dan deskripsi dari kalian. Nanti kalian ada mengirim PA, itu requirement koas juga ada tuh, di penyakit mulut sama di bedah mulut juga ada. Itu harus ditulis. Diameternya sekian, ukurannya begini, bentuknya, diameter dan seterusnya. Kemudian sampelnya di posisinya di mana. Ini untuk membantu dokter patologi anatomi, karena dia nggak lihat pasiennya, yang dia lihat adalah sampel. Gitu ya. Oke, ini punch biopsi. Terus berikutnya ada frozen section biopsi. Biopsi yang dilakukan di kamar operasi untuk menilai secara cepat apakah eksisi yang dilakukan sudah bebas dari tumor. Kalau kalian motong, jadi nanti sampelnya itu dipotong tipis-tipis kecil untuk diperiksa di mikroskop yang langsung dibawa ke kamar operasi. Ini contohnya pasien saya. Jadi ada tumor di sini,
kemudian akhirnya diputuskan dilakukan reseksi, pemotongan rahang, mulai dari gigi insisif 41 misalkan, 41 sini sudah dipotong, yang belakang ini dipotong juga, sudah diambil. Nah kita mau tahu ini di batas tepi potongannya itu masih ada sel-sel tumornya atau tidak. Nah itu fungsinya dari frozen section tadi. Ini pas saya operasinya, pasien dengan keganas ameloblastoma. Ini mandibula yang diambil. Kalian jangan membayangkan iga sapi. Jadi tumornya itu ternyata benjolannya itu sampai ke arah lingual. Nah, batas sampingnya itu harus 2 cm dari tepi. Nah, kita mau memastikan itu tepinya itu masih ada sel tumornya atau enggak. Nah, itu di frozen section. Gitu ya. Oke. Ya. Sudah habis. Jadi ada beberapa teknik biopsi. Kalau kalian ada kasus, kalian harus menentukan ini biopsinya yang mana. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang mau nanya, boleh. Ayo, ada yang kurang jelas mungkin. Oh ya, maaf ya. Permisi dokter, izin bertanya. Untuk yang kasus yang terakhir tadi itu, lalu setelah dipotong perawatan selanjutnya untuk pasiennya bagaimana? Apakah diganti seperti mungkin implan titanium gitu atau bagaimana? Kita menggunakan plat. Ya, kita menggunakan plat. Jadi pasien-pasien dengan ameloblastoma tadi itu kalau sudah dipotong kemudian diganti dengan plat titanium. Kelihatan nggak ya di sini? Ini maksud saya nggak memasukkan di. Nah ini setelah dipotong kemudian dipasang plat untuk mempertahankan kontur dari lengkung rahangnya itu. Nah kadang kita kalau ini itu namanya hemimandibulectomy. Kenapa hemi? Karena yang diambil separuh rahang langsung sampai dengan head condyle-nya. Ini kan condyle, ya. Ada mandibulectomy segmental. Kalau segmental itu berarti ya cuma diambil di bagian itu saja, segmennya saja. Nah ini dipasang video seperti ini. Jadi dipasang platnya, Nah ini kita yang sulit itu adalah plat itu kan dapatnya dari pabriknya itu kan lurus ya. Nah kita harus nekuk dikit-dikit sampai lengkungnya sama, paling enggak yang mirip lah mendekati. Nah ini yang lama, bending namanya. Jadi menekuk platnya. Plat yang sebegitu tebal dan kuatnya harus ditekuk. Biasanya kalau operasi reseksi itu paling rata-rata itu sekitar 5-6 jam tindakan operasinya. Nah ini yang waktu saya melepas head condyle-nya, jadi mandibulanya sudah dipotong terus. Nah ini yang melepas head condyle-nya yang agak susah. Terus diputar-putar. Dikit lagi, karena yang di atas itu kan dekat sama pembuluh darah juga ya, jadi harus hati-hati untuk melepasnya. Sampai akhirnya kalau sudah lepas itu rasanya lega gitu. Ya. Terus baru
dipasang platnya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Semoga nanti di angkatan ini ada banyak SPBM baru ya. Sekolahnya sudah nggak lama. Kalau dulu saya itu 7 tahun sekolahnya, sekarang kan 5 tahun. Ya kan berkurang. Sekolah dulu S1-nya dan dari sekolah spesialis ya. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.